Nah, yang ketiga, dibantu dengan sholat sunnah. Dibantu dengan sholat sunnah. Semakin orang banyak sholat sunnahnya, semakin melatih dirinya fokus pada saat sholat fardunya. Jadi sholat sunnah itu kayak pemanasannya, ada qobliyahnya, ada sholat-sholat yang lainnya. Cooling downnya, pendinginnya sholat ba'diyah. Nah, yang keempat, abadtullaha khamsina sanah, aku telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 50 tahun. Nah, berarti kalau 50 tahun beribadah, umurnya 65, karena 15 tahun berbalik ya, kira-kira 65. Belum ada kayaknya sini 65 ya, yang depan 32 ya Bu, 27 ya. Ini ibu dari pertama kali saya ngisi rumil begini mukanya, kacamatanya doang ganti-ganti, tapi sama modelnya, gelap di atas terang di bawah. Panjang umur ya Bu ya, Masya Allah, sehat selalu dan bahagia terus dia. Kita mau bahas surga ketawa, bahas neraka ketawa juga. Wah, ini nanti orang begini masuk surga dalam keadaan ketawa. Akhirnya sampai juga kita di sini. Abadullah khamsina sana, kata Ahmad bin Harb, saya telah beribadah kepada Allah 50 tahun lamanya. Subhanallah. Terus, fama wajadtu halawatal ibadah, saya tidak pernah bisa menikmati ibadah. Hatta taraktu thalathata asya, sampai saya meninggalkan 3 hal. Jadi ada 3 yang harus ditinggalkan supaya bisa menikmati ibadah. Apa itu kata beliau? Ini menurut beliau Ahmad bin Harb. Apa kata beliau? Taraktu ruwan nas hatta qadirtu an atakallama bil haqq. 1, supaya saya bisa menikmati ibadah, saya tidak bisa menikmati ibadah kecuali saya tinggalkan 3 hal. Yang pertama, saya mesti meninggalkan mencari ridhonya manusia supaya saya bisa mengatakan kebenaran. Orang yang sibuk mencari ridhonya manusia susah menikmati ibadah. Posting pengajian tunggu like, kalau kurang like-nya tidak posting lagi. Saya sering dulu posting pengajian tapi kurang followersnya, kurang orang tertarik. Giliran kita posting jalan-jalan lucu-lucu, banyak like-nya. Jadi mending kita posting lucu-lucu aja, berarti masih mikirin ridhonya manusia. Sholat sunnah mikirin ridhonya manusia, beribadah mikirin ridhonya manusia, mikirin orang senang, bukan Allah senang yang dipikirin, tapi dia mikirin senangnya manusia. Maka orang yang mengejar cinta manusia, ridhonya manusia, kata Imam Ahmad bin Harb, susah merasakan nikmatnya ibadah, karena yang dia tunggu bukan nikmatnya ibadah, yang dia tunggu pujiannya manusia. Sehingga apa efeknya kalau menunggu pujian manusia? Tidak mampu mengatakan kebenaran. Hatta atakallamun nasa bil haqq, saya tidak bisa mengatakan kebenaran kecuali saya meninggalkan ridhonya manusia. Orang kalau masih mikirin penilaian manusia kan tidak bisa ngomong yang benar. Susah ngomong yang benar. Gimana hukumnya Ustadz kalau korupsi? Sebenarnya enggak boleh Pak Haji, tapi itu kalau cari muka sama pejabat. Dia tahu hukumnya ndak boleh nih. Sebenarnya kayak gini nggak boleh, tapi dia nyari cintanya si pejabat itu. Akhirnya dia bilang, sebenarnya tidak boleh, tapi kenapa ada tapinya? Itu tidak boleh. Jangan cari ridhonya manusia. Kata Imam Ahmad bin Harb. Agak berat juga ini ya, karena biar bagaimanapun kita pasti senang. Yang kedua, kalau saya ceramah di sini pengajian, ada penceramah mencari ridhonya ibu-ibu, subhanallah, pasti kita susah ngomongin yang kebenaran. Saya tidak akan bisa ngomongin poligami. Kenapa tidak bisa ngomongin poligami? Karena saya takut nanti ibu-ibu benci sama saya.
Berarti saya belum ngomong kebenaran, saya mencari ridhonya ibu-ibu. Bilang aja poligami itu sunnah. Poligami itu boleh. Boleh. Karena ada penjaganya di sana. Tidak boleh takut sama istri. Tidak boleh takut sama istri. Takutnya sama Allah. Ada guru kami ditanya, kenapa tidak lebih dari satu istrinya? Kata beliau, karena istriku tidak takut sama saya. Kenapa tidak takut istri sama Anda? Tanya Kiai itu. Kata Kiai itu, karena saya kurang takut sama Allah. Jadi tidak usah dibikin istri takut sama kita. Kitanya yang tambahkan takut kita sama Allah, pasti manusia akan takut sama kita. Kalau ibu anaknya tidak takut sama ibu, coba periksa takutnya ibu sama Allah. Jadi kalau ada ibu curhat, Ustaz, anak saya itu tidak ada takutnya sama saya. Ada bapak-bapak curhat, tidak ada. Coba perhatikan, bercermin, apakah kita sudah takut pada Allah. Kalau kita sudah takut sama Allah, insya Allah otomatis makhluk takut sama kita. Tapi siapa yang tidak takut sama Allah, makhluk juga tidak takut sama dia. Subhanallah. Jadi poligami, kenapa poligami? Istriku itu orang sabar, Bu. Baru kali ini dia ikut. Saya kalau tidak ada dia selalu kupuji-puji. Kalau ikut tidak usah dipuji-puji, nanti hilang pahalanya, hilang berkahnya. Manusia paling sabar itu, istriku paling sabar. Insya Allah. Doakan ya Bu, semoga ada adiknya barak segera. La yajidu halawatal ibadah, tidak mendapatkan halawah manisnya ibadah kecuali satu, meninggalkan ridhonya manusia sehingga tidak bisa menyatakan kebenaran. Kalau sudah meninggalkan ridhonya manusia, sudah bisa mengungkapkan kebenaran. Yang kedua, kan Nabi SAW kenapa disiksa? Karena Nabi mengungkapkan kebenaran. Seandainya dia cuma mau cari muka sama Abu Jahal, Abu Lahab, om-omnya semua, Muhammad berhentilah. Maka Nabi SAW dicintai sama semuanya. Tidak ada yang benci sama Nabi. Tidak ada satupun yang benci sama Nabi. Mereka cuma marah ketika Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sifat, semua cinta sama Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, semua cinta sama Nabi. Tapi kenapa mereka menyiksa Nabi? Karena membawa agama Islam, bawa kebenaran. Yang kedua, kata Imam Ahmad bin Harb, wa taraktu suhbatal fasiqina hatta wajadtu suhbatas salihin. Saya tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah kecuali sampai aku tinggalkan teman-teman yang tidak baik, sampai aku bertemu dengan orang-orang ataupun teman-teman yang baik. Teman yang baik itu membuat kita bisa menikmati ibadah. Harus punya teman yang baik. Kalau kita sudah menjauhi circle yang tidak baik, insya Allah bisa dapat circle yang lebih baik. Semakin tua semakin sedikit temannya orang. Saya lihat ibu ini terus di sampingnya. Pokoknya kalau datang pengajian itu terus kayaknya bestinya. Tidak ada yang tukar-tukar tempat duduk. Pokoknya tidak mau masuk ke sebelum datang temannya. Atau masuk duluan. Bu Haji sudah saya simpankan. Cepat, kamu udah di mana? Buruan, ini udah rame orang, ntar tempat lo diambil. Buruan, cepetan. Ya enggak? Buruan, udah pada datang nih, cepetan. Gak enak nih, ntar diambil lagi tempat lo. Udah di mana sih lo? Dibilangin juga jam 8 udah kesini. Jam 7. Teman yang baik, meninggalkan circle yang tidak baik, pasti dapat teman yang baik, insya Allah. Kalau sudah dapat teman yang baik, kata Imam Ahmad bin Harb, itu sangat membantu seseorang bisa menikmati ibadah. Yang ketiga, wa taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Dan saya tidak bisa menikmati ibadah sampai saya meninggalkan nikmat dunia, sampai aku mendapatkan nikmatnya akhirat. Jangan kejar dunia, tapi biarkan dunia mengejar kita.
Saya pernah ceritakan kisahnya. Ada seorang ulama kaya raya dengan seorang miskin yang suudzon. Udah miskin suudzon lagi. Ada orang miskin suudzon, ada ulama kaya raya. Kata miskin suudzon ini, kiai amplop. Alah, oh ini ustadz amplop nih, ustadz artis pasti mikirin. Pasti dia pakai manajer, pakai manajemen, apalah bahasanya. Ada suudzon dia sama kiai yang kaya raya. Akhirnya dia bilang, saya tes aja kali ya, daripada saya suudzon terus, saya tes aja. Datang dia di rumahnya, dia bilang, Pak Kiai, bagus juga tuh perhiasan. Kata Pak Kiainya, mau, ambil. Wah itu bagus juga tuh tuh. Ambil, bawa pulang. Subhanallah. Saya miskin Pak Kiai, enggak punya apa-apa. Nih, bawa nih Mas pulang, bawa pulang. Subhanallah. Akhirnya dia pulang, subhanallah, saya ternyata suudzon, ternyata kiainya tidak cinta dunia, hartanya cuma di tangan, tidak masuk ke hati, sedangkan saya masuk ke hati. Ternyata subhanallah, saya bertobat kepada Allah. Dia bawa ini emas pulang. Dia sebelum sampai di rumahnya dia pikir, kalau emasku bawa ke rumahku tidak ada manfaatnya, ngapain juga istriku pakai beginian, mending saya mampir ke pasar jual ganti dengan beras. Dia mampir ke pasar, dia jual itu perhiasan, subhanallah. Pulang dengan rasa gembira, bawa beras, bawa makanan untuk pasangan dan anak-anaknya, subhanallah. Suatu ketika sore-sore datang seorang laki-laki. Baru hari itu juga laki-laki datang rumahnya Pak Kiai. Pak Kiai, mohon maaf, saya baru datang lagi ke sini. Kenapa? Saya sibuk pekerjaan, doain ya. Ada bisnis ini supaya lancar ini, doain, mohon doanya, mohon bimbingannya. Saya tidak lama-lama di sini. Tadi saya mampir ke pasar, ada oleh-oleh saya bawakan. Tadi ada orang jual emas, jual perhiasan, saya beli. Ini untuk Kiai. Pas dibuka ternyata perhiasan yang tadi yang dikasih kepada orang miskin. Ini namanya orang tidak cinta dunia tapi dicintai sama dunia. Ada orang sebaliknya, setengah mati cinta sama dunia tapi dibenci sama dunia. Tidak sholat gara-gara meeting, tidak sholat subuh gara-gara kerja, tidak sholat asar gara-gara kerja, gara-gara bisnis, gara-gara jualan. Apakah banyak duitnya? Tidak juga, pinjolnya di mana-mana. Apa kaya raya? Oh tidak juga, banyak juga, susah juga ekonominya. Ini namanya terlalu cinta dunia tapi dibenci sama dunia. Ada orang tidak cinta dunia, dicintai sama dunia. Nah, jadi harta dunia di tangan, jangan masukkan ke dalam hati. Itu kata Imam Ahmad bin Harb. Itu menikmati ibadah dalam persepsi sekarang kita di dunia. Sekarang kita bahas, atau pertemuan selanjutnya aja kali ya. Sekarang kita membahas tentang bagaimana caranya menikmati amal ibadah nanti di akhirat. Kalau tadi di dunia, usaha kita. Sekarang kita bahas, kata Imam Mansur bin Ammar, idza dana mautul abad qusima haluhu ala khamsah. Ketika seseorang meninggal dunia, maka dirinya akan dibagi menjadi 5. 1. Ar-ruhu lil malakil maut. Ruhnya akan dibagikan untuk malakul maut. Siapa yang ngambil ruh kita ketika meninggal dunia nanti? Dibawa sama siapa? Malakul maut. Jadi nggak usah khawatirin ada roh gentayangan, tidak ada itu. Udah dibawa sama malakul maut itu rohnya itu, tidak ada. Yang kedua, dirinya akan dibagi apanya lagi? Al-malil warif. Harta akan menjadi miliknya. Hartanya orang yang meninggal dunia menjadi miliknya pewaris. Jadi nggak usah mikirin hartanya, Bu. Nanti bakal jadi miliknya pewaris. Maka dikatakan jangan cuma sibuk mikirin hartanya, tapi sibuklah juga mikirin pewarisnya. Taurithul adab khairum min taurithil mal. Mewariskan ilmu, adab, akhlak jauh lebih baik daripada mewariskan harta. Kalau mewariskan harta, anfiqu wa la takhshaw ala auladikum fa in kanu mu'minina yarzuquhum man yasha'u bighairi hisab fala tusa'iduhum bi fisqi amwalikum. Kata ulama, keluarkan hartamu, jangan ragu-ragu anak-anakmu. Kalau mereka beriman, maka Allah akan kasih dia rezeki dari tidak disangka-sangka sebagaimana Allah kasih rezeki padamu. Fala tusa'iduhum bi fisqi amwalikum. Banyak orang tua sibuk menumpuk harta, dia mau kasih kepada pewarisnya, tapi ternyata setelah orang tuanya meninggal dunia, justru harta warisannya dipakai bermaksiat oleh anak-anaknya. Jangan kau bantu keturunanmu bermaksiat dengan harta warisanmu.
Jadi harta waris akan menjadi harta kita akan menjadi milik pewaris. Al-lahmul lidud, kulit dan daging akan menjadi miliknya cacing dan belatung. Maka jangan sibuk memberikan makanan kepada wajah, skincare. Jangan hanya sibuk memberikan makanan kepada badan, makanan bergizi, diet, segala macam. Tapi tidak sibuk memberikan makanan kepada ruhaniyahnya, sehingga skincarean dan ngejim hanya untuk cacing dan belatung. Kecuali diisi juga ruhaniyahnya, itu bagus. Tidak masalah orang skincarean, bagus. Orang saya aja glowing, saya aja pakai skincare. Pakai skincare, bagus skincarean, merawat badan, tapi jangan lupa rawat ruhnya juga. Jangan sibuk luarnya, tapi tidak sibuk merawat dalamnya. Yang keempat, wal-'adhmu lit-turab, dan tulang belulang akan menjadi miliknya tanah yang akan menghimpitnya. Yang terakhir, wal hasanatu, dan amal baik akan menjadi miliknya. Amal baik kita akan menjadi miliknya. Wal hasanatu lil khasum, amal baikmu akan menjadi miliknya orang yang kau pernah sakiti di dunia. Maka kalau kau mau menikmati amal ibadahmu, jangan sering nyakitin orang, jangan kegeeran. Pengajian banyak, sholat sunnah banyak, puasa sunnah banyak, tapi gibah juga, fitnah juga banyak, nyakitin hati orang juga banyak. Maka dua persepsi hari ini yang kita bahas, menikmati ibadah di dunia dan menikmati nanti hasilnya di akhirat, dengan syarat jangan suka nyakitin orang. Karena kalau nyakitin orang, bisa jadi amal ibadah kita sebelum engkau nikmati, kata orang yang pernah kau sakiti, ya Rob, saya tidak rela dia menikmati amal hajinya. Itu Bu Aji sering ngomongin saya. Hampir tiap hari dia bikin status tentang saya. Kata Allah, dia tidak ngomongin kamu, kamu yang kegeeran. Jangan suka nyakitin orang, jangan suka sakiti hatinya orang. Bahaya Bu, setengah mati kita beramal di dunia, tidak ada hasilnya kita bisa nikmati. Gara-gara apa? Kata Nabi, ada orang yang muflis, ada orang yang bangkrut. Siapa orang bangkrut itu? Orang yang datang membawa pahala haji, umrah, puasa, sholat sunnah, sedekah, dia bawa di hadapan Allah, tapi ternyata ada orang yang dia sakiti, sehingga habis semuanya dia bagi kepada orang yang pernah dia sakiti. Semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat, selamat dunia wal akhirat, bisa menikmati ibadah di dunia dan menikmati hasilnya nanti di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz untuk kajiannya siang hari ini. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dari kajian yang disampaikan Ustadz pada siang hari ini. Ustadz, apakah ada tanya jawab atau? Emang masih bisa? Duhur sampai jam berapa sih? 11.46. Cukup ya Ustadz ya? Iya, mau siap-siap. Saya bebas. Berarti nggak mengganggu sholatnya. Oh iya, satu pertanyaan Bunda, ada yang mau bertanya? Ya silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustadz ingin bertanya, ketika dalam sholat tadi kan katanya ketika berdiri baca Al-Quran. Nah, yang mau saya tanyakan, maaf, kemarin kan waktu itu pernah saya dengar katanya kalau sholat boleh sambil membaca Al-Quran, untuk sholat sunnah aja ya Ustadz ya. Nah, untuk surat-surat pendek yang agak panjang gitu, apakah harus kita surat pendek tapi panjang? Ya maksudnya kan ada yang tahu juz amma tapi agak panjang ya, gitu. gitu kan, apakah dalam membaca itu kita harus hafal semuanya dulu suratnya? Kan kita pengen agak panjang nih, tapi kita nggak hafal. Boleh nggak misalnya suratnya itu totalnya 25, tapi kita bacanya cuman 10 gitu, boleh nggak itu Ustadz? Namanya sunnah. Kalau sunnah maka dia bebas. Jadi yang rukunnya Al-Fatihah.
Ada orang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu akbar, sudah sah. Tapi pengennya dapat banyak pahala, akhirnya dia baca ayat. Maka bacalah dia surah. Ada surah 25 ayat isinya, tapi dia cuma hafal 20. Boleh nggak 20 aja, 5-nya tersisa? Boleh. Tapi ada adabnya. Adabnya adalah usahakan berhentinya pada saat habis pembahasan. Jangan berhentinya, ini adab aja ya, nggak berdosa juga, cuma kurang adab aja. Contoh misalnya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Allahu akbar. Lah, celaka bagi orang yang sholat, langsung ruku. Nah, kurang adab aja. Berdosa mah enggak, tapi kayaknya gimana gitu ya, lagi sholat dibilang celaka. Mestinya sambung dulu, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bagusnya begitu. Jadi bagus juga kalau sekali-sekali buka artinya, biar tahu gitu ya. Kalau sekarang kan udah banyak tuh, Quran wakaf lah, Quran warna lah, Quran warna-warni lah, Quran apa, pokoknya banyak lah ya, dengan bantuan-bantuan itu insyaallah. Ya, ada adabnya. Contoh misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Allahu akbar. Demi masa semua manusia rugi. Waduh, masa rugi semua? Masa semua manusia rugi? Ada yang tidak rugi, siapa? Jawaban ayat setelahnya, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tidak berdosa, tapi tidak beradab aja. Ada adab-adabnya dalam baca Al-Quran. Usahakan lihat, oh di mana berhentinya bagus ya.